selamat malam. Ya, ini penting. Jadi dengarkan baik-baik. Galak banget, Pak. Biar didengarkan. Oh iya, benar. Dengarkan harus galak. Ini Siap. penting, jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Termasuk Anda yang ada di Trans 7, bos-bosnya lagi nonton, penting dengarkan baik-baik, ngerti? Bapak ngancem bos kita. Loh, biar dia nonton juga. Oh iya benar. Iya, nggak apa-apa tuh. Kan yang penting nonton. Kalau mereka nonton, siapa tahu nambahin rating. Oh ya. Siapa tahu mereka ternyata yang megang SC Nielsen. Oh ya, siap. Silakan dilanjut, Ini Pak. penting ya. Silakan. Saya, Pak. Jahat banget. Baiklah, ini berita penting. Miris sih ini, ada kasus dugaan bullying Diksar Mapala UII Yogyakarta. Silakan dilanjutkan, Pak. Jadi pada tanggal 23 Januari kemarin, itu dua orang mahasiswa peserta sebuah acara yang namanya The Great Camping, TGC, The Great Camping, Mapala UII, itu tewas ketika mengikuti acara perekrutan sekaligus ospek, organisasi pencinta alam, ya, pencinta. Jadi ini ospek pencinta alam dan dua tewas tanggal 23 Januari. Oke. Korban tewasnya siapa? Ada bernama Muhammad Fadli, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, dan Syahid Asyam, mahasiswa jurusan Teknik Industri. Itu tanggal 23. Ya. Tanggal 24-nya bertambah lagi satu orang. Ya. Jadi 3 orang yang meninggal. Tanggal 24-nya bertambah lagi satu orang, korban meninggal juga. Korban meninggal juga yang bernama Ilham Nurfatmi Listia Adi, mahasiswa jurusan Hukum Internasional. Jelas mengikuti acara The Great Camping tersebut juga. Oke. Nah, ketiganya tewas ini dalam kondisi yang bisa dibilang nggak wajar ya. Kenapa nggak wajarnya? Karena banyak terdapat luka di luar serta luka bagian dalam organ tubuh. Dan pihak kampus UII telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini. Para panitia acara telah diperiksa semuanya. So this is the story. Ada acara perekrutan Mapala, ya, pencinta alam. Mereka camping. Nah, pada saat itu 2 orang meninggal. Lalu besokannya 1 orang lagi meninggal. Memang sempat masuk rumah sakit dulu. Tapi ada hal-hal yang menurut saya janggal. Sangat janggal. Jadi mereka ini meninggal setelah mengikuti acara ya. Jadi acara berlangsung, mereka pulang terus meninggal. Mereka pulang lalu meninggal. Nah, yang janggal tuh begini. Kegiatan ini resmi. Ya, resmi. Jadi ada izin dari kampus tersebut. Kegiatannya resmi, ya. Ada izin dari orang tua. Dan orang tua itu kalau tidak salah menandatangani materai untuk anaknya mengikuti acara tersebut, oke? Dan ada tim medis di tempat tersebut, ada tim medis, jadi 3 itu lengkap. Nah, tapi katanya peserta yang sakit dibiarkan, jadi tidak segera dibawa ke rumah sakit ya. Yang sakit mau berangkat, jadi mau berangkat nih udah sakit nih, itu dibiarkan juga, jadi suruh ikut. Ini pengakuan dari mereka ya, dan ada pengakuan dari panitia yang diperiksa. Jadi ada 1 orang tuh udah sakit, dia tuh kalau nggak salah diare sebelum ikut, tapi dibiarkan ikut. Ya, jadi sakit dibiarkan ikut. Yang kedua, kabarnya panitia ini, mentor atau anak-anak seniornya ini menggunakan rotan untuk mendisiplinkan peserta camping. Ya, menggunakan rotan buat mendisiplinkan peserta. Just so now you think, kalau mereka menggunakan rotan untuk mendisiplinkan, artinya diapain? Oke? Kayak ngurus buaya ini, bukan ngurus manusia. Mungkin pencinta alam tapi tidak mencintai manusia. Panitia memiliki izin orang tua lengkap dengan nomor telepon, alamat, tapi tidak ada komunikasi dengan orang tua pada saat hal tersebut terjadi. Pada saat dibawa ke rumah sakit, orang tuanya tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, dugaan ini semakin mengerucut karena ada beberapa indikasi yang terjadi terhadap 3 peserta, yaitu mereka sulit bernafas, ya, karena hasil otopsi menunjukkan ada luka di bagian paru-paru. Yang kedua, bekas luka sabetan di punggung, ya, sabetan rotan. Tapi katanya dikatakan sama panitianya kalau tidak salah itu bukan rotan, itu ranting. Ya, mungkin rantingnya segede begini. Ya, jadi sakit juga kalau disabet ranting segede begini. Nah, dan ada luka bagian perut yang menyebabkan mereka buang air berdarah pada saat itu.
Nah, ini yang lucu. Salah satu korban meninggal pada saat sebelum meninggal, detik-detik sebelum meninggal, menyebutkan nama pelaku kekerasan tersebut kepada orang tuanya. Ya. Jadi kalau menurut hemat saya, kemungkinan ini masih dugaan, di sini ada ospek lagi. Di sini ada bully lagi ya. Dan kemarin saya baru aja mau bawakan berita ketika orang dibully sampai meninggal. Now can you think, Anda bisa bayangkan nggak? Ini anak dibesarkan sama orang tuanya, disekolahin mahal-mahal sampai besar, dan mereka meninggal karena ospek. Dan pasti ini keroyokan kalau misalnya benar terjadi seperti itu. Ini pasti keroyokan. So I don't get it. Saya nggak mengerti kenapa hal tersebut masih ada di Indonesia gitu ya. Kalau mau berantem tuh 1 lawan 1 lah, jangan keroyokan. Ada satu lagi tuh kabarnya. Iya Pak, dan kabarnya salah satu korban tewas yaitu Syahid Syam adalah seorang anak yang berprestasi sekali. Pemegang 3 medali emas Olimpiade Kimia di Belanda, serta sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara sebagai anak berprestasi dan bercita-cita melanjutkan S2 di Oxford. Sayang sekali ya Pak, anak yang berprestasi harus merenggut nyawanya. Juara Olimpiade Kimia. Dan pernah diundang oleh Jokowi sampai ke Istana Negara dan cita-citanya adalah S2 di Oxford. Now he's dead. Sekarang dia meninggal karena dugaannya adalah ikut camping. Now what happened there? Apa yang terjadi di sana? Dan menurut saya begini ya, ini saya pribadi. Kalau kasus kekerasan seperti ini banyak sekali yang terjadi setelah ada kasus kekerasan seperti ini. And then orang tuanya ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan sekolahnya, lalu diselesaikan secara kekeluargaan. Oke? And then everything gone. For me, kalau sampai kasus kekerasan seperti ini, ada pemukulan dan sebagainya di sekolah, dalam ospek oleh senior, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. No. Ini ada yang meninggal. Jadi saya tidak mau nih sampai ngelihat nanti beritanya setelah selesai secara kekeluargaan. No, ini harus selesaikan dari jalur hukum. Siapa yang salah, dia ditangkap. Karena ini merenggut nyawa orang dan itu anak satu-satunya. Bagaimana kalau Anda orang tuanya? So, pesannya adalah buat sekolah atau buat siapa aja atau buat senior dan sebagainya yang melakukan hal ini dan yang masih kepikiran untuk nanti melakukan ospek sampai menggunakan kekerasan, you're stupid. Oke? You're stupid. Anda mengambil nyawa orang dan masa depan Anda juga hilang. Dan selesai. Buat orang tua yang mengizinkan anaknya keluar dan sebagainya, lihat dulu apa yang terjadi, dan anak-anak yang pergi, yuk cerita ke orang tuanya apa yang terjadi di sekolah. Karena bully itu terjadi bukan pada saat di sana saja. Pada saat Anda sekolah pun Anda sudah kerasa kalau Anda itu dibully. So tell your parents, cerita pada orang tua Anda, jangan takut dibilang banci lah, dibilang nggak berani lah, anak mami lah. No. Kalau ini sudah merenggut nyawa orang, you have to tell. You have to tell. Karena percuma ngelawan gerombolan seperti itu. Ya, tantangin 1 lawan 1. So, saya berharap supaya nanti kita ngelihatnya bahwa kasus ini diselesaikan secara hukum oleh yang berwajib supaya semuanya selesai dengan baik. Dan saya, Cika, dan segenap kru Hitam Putih turut berbela-sungkawa atas kejadian ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir, karena saya sudah 2 kali membaca hal seperti ini, and I don't like it. Oke. Baik, kita tutup kasusnya. Sekarang kita fokus ke tamu Bapak ya Pak? Saya masih emosi loh. Oh ya, sabar Pak. Bapak mau nggak ketemu sama pelakunya gitu Pak, terus digibeng aja dikit Pak? Mau nggak? Mana? Ntar saya panggilin saya. Ini tampangnya kayak pelaku. Oh bukan Pak. Enggak Pak, baik ini Pak. Saya rotannya Mas. Oh rotannya. Gede ya? Anda gede loh. Gede kan tadi? Iya, gede. Iya Pak. Ya apa? Ya, Bapak jangan ketemu pelaku, udahlah. Ya. Itu biar pihak yang berwajib dan diselesaikan secara jalur hukum ya Pak ya. Bapak baik-baik aja ya. Udah sering kan kasus sama polisi ya Pak? Nah, baiklah Pak. Kamu. Pak, Bapak harus bertemu bersama, ada anak kecil yang pengen ketemu sama Bapak. Oh, jangan-jangan temennya Tatan. Kenapa Pak? Masih trauma sama Tatan Pak? Iya, saya lebih baik ketemu dengan pelakunya. Siapa anak kecil ini siapa? Anak kecil ini sangat berprestasi sekali Pak. Mending langsung saya undang aja, biar Bapak nggak menggebu-gebu terus Ya marah-marah. sudah, panggil sama siapin rotan. Oh jangan, buat Oh, apa iya. rotan? Buat taruh di sini rotan. Oh, buat taruh doang. Baik, langsung saja kita undang, ada anak kecil yang sangat berbakat. Ini dia, Zara Leola. Oh, hi, what's up? Good, I'm good. Hai, What's up? Tante. 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 Kakak. Tante ya. Kakak. Ini jaketnya jaket Pak Jokowi. Wih, No, bomber. it's bomber. Hah? It's bomber. Oh, it's a bomb. Oh, oke. Coba ngomong sama dia, nggak bisa. Oh, you can speak English very well. Yes, I'm really good at English.
Or Luar let's biasa. talking about you. Bye. Okay. Oke. Oke. Jadi ini Zara. Zara. Zara ini siapa? Apa? Siapa? Zara ini anak berprestasi. Dia tuh, kamu nyanyi kan? Iya, Kamu nyanyi bisa sama ngedance dance. juga kan? Keren Oke, Pak. Udah deh kita Bapak lihat tanya-tanya nanti. aja dulu Ya ya. udah, ya oke. Saya tinggal dulu ya. Zara, oke. Goodbye. Oke, no smoking ya. Zara. Oke, ini katanya kamu terkenal sekarang ya? Iya. Beneran? Luar biasa. Kecil-kecil gini bisa terkenal. Pemain piano saya kecil terkenal juga. Ya. Katanya Zara ini belajar balet dari usia 3 tahun, terus di usia 5 tahun jadi modern dance karena nggak suka balet. Yeah, I don't really like ballet And so why you don't like ballet? because it's kind of boring. Because our audience Indonesian people, they do not understand what you saying. I don't like ballet karena bosen. Oh, bosen. It's like not really that. Because every day you only learn like this. Balik lagi ke Inggris dia. Only like this. Only. But that's good, right? Kan bagus, kan buat perempuan kan bagus, cantik dilihatnya. Kind of. Kamu nggak suka? Nggak suka? Nggak terlalu. Kenapa? Because bosen aja gitu sama. It's like every single day you only do like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, only like that. Nah, kamu sukanya apa? Hip hop. Hip hop. Kalau hip hop gimana every single day? Tadi kan kalau balet gitu. Kalau hip hop? You always learn differently. Oke, show me one. Oh. Like that. Beda ya. Balet sama hip hop gerakannya beda. Hip hop itu kayak balet kena steroid ya. Oke. Baik, saya break dulu ke azan. Habis ini kita kembali lagi ke Zara, oke? Then we gonna Okay. talk a lot after this, oke? Of course. There you go. Jangan mana-mana, tetap di hitam.